Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang terhormat kepada Ibu Cucun Sunaingsi SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Nisa Aulia selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Tentunya, pada presentasi kali ini saya tidak sendiri karena terdapat teteh-teteh cantik yang merupakan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan pematerian hari ini. Teteh cantik yang pertama yaitu Teh Anissa Nurjanah dengan NIM 2004159 nomor absen 13. Yang kedua yaitu saya sendiri, Nisa Aulia dengan NIM 2004325 nomor absen 21. Lalu Teh Rizky Siti Hasnani dengan NIM 2006608 dengan nomor absen 32. Selanjutnya yaitu Teh Widya Rahmawati dengan NIM 2007957 nomor absen 37, dan yang terakhir yaitu Teh Putri Nur Deswanti dengan NIM 2009343 dengan nomor absen 44. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pematerian kali ini mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Kepada anggota kelompok selaku pemateri, saya persilahkan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep dasar kebijakan. Konsep dasar menjadi suatu bentuk pemikiran awal yang akan dipakai sebagai petunjuk untuk menyusun pengetahuan ilmiah yang ada. Konsep dasar ini digunakan sebagai langkah awal untuk mengembangkan suatu inovasi di beberapa bidang ilmiah atau di dalam kehidupan secara umum. Nah, konsep dasar juga dapat diartikan sebagai konsep yang dipakai sebagai dasar suatu penalaran dan bermakna konsep pokok yang bersifat penting. Konsep dasar dapat disajikan dalam berbagai bentuk karena biasa dipakai sebagai pembawaan arti. Disebut sebagai konsep dasar karena mempunyai keterlibatan tertentu. Adapun beberapa unsur yang menjadi pelengkap agar konsep dasar berjalan dengan jelas, yaitu yang pertama, nama. Nah, nama di sini berperan cukup penting menjadi pelaku yang mengutarakan ide ataupun gagasan. Nama dalam hal ini adalah nama orang, kelompok, dan lainnya. Yang kedua yaitu contoh positif dan negatif. Lewat model yang memiliki sudut pandang yang berbeda antara positif dan negatif, bisa dijadikan menjadi suatu perbandingan untuk membuat sebuah konsep dasar. Nah, yang ketiga, karakteristik pokok. Diperlukan karakteristik khusus yang berdasar pada tujuan dari konsep dasar yang direncanakan dari awal agar konsep dasarnya menjadi jelas. Nah, kemudian yang keempat, rentangan karakteristik. Rentangan ini pada umumnya berhubungan dengan karakteristik yang ada pada suatu konsep dasar yang dibentuk. Nah, kemudian yang kelima yaitu kaidah. Hal ini bermakna bahwa sesuatu yang akan dibahas secara jelas dalam suatu konsep dasar yang ada tertuang dalam sebuah kaidah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi kebijakan publik. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik merupakan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mempengaruhi setiap manusia yang menetap pada suatu negara tertentu, atau yang lebih kita kenal dengan istilah kebijakan secara umum. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan segala bentuk keputusan yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, yang mana kebijakan publik sendiri merupakan suatu bentuk atau perwujudan dari sebuah keputusan dan tindakan pemerintah dalam menanggapi atau menghadapi suatu masalah. Tujuan dari kebijakan publik sendiri yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata melalui segala bentuk aturan dan kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu, kebijakan publik juga bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai yang mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat. Kebijakan publik meliputi beberapa ruang lingkup yang mencakup beberapa bidang seperti bidang politik, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan publik memiliki sifat hierarkis yang dimulai dari tataran nasional, regional, dan lokal.
Jika dikutip dari salah satu pendapat para ahli yaitu William N. Dunn, kebijakan publik selalu memiliki pola ketergantungan yang bersifat kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling berketergantungan. Penyusunan jadwal, rumusan kebijakan, mengambil atau penerimaan kebijakan, serta pengukuran kebijakan merupakan tahapan yang dikemukakan oleh beliau. Nah, dalam praktiknya, kebijakan publik sebaiknya harus mengandung beberapa unsur seperti mempunyai tujuan dan orientasi yang jelas, berisi tentang tindakan atau pola yang benar-benar sudah dibentuk oleh pemerintah, serta berdasarkan dengan undang-undang. Perkenalkan, nama saya Rizky Sitiasnani. Saya akan memaparkan mengenai definisi kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep merupakan gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa dan digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Secara umum, pengertian dari konsep sendiri merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum dari suatu objek, fenomena, ataupun peristiwa lainnya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil rumusan dari langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan itu sendiri. Menurut beberapa pendapat ahli, pengertian dari kebijakan pendidikan yaitu suatu sikap dan tindakan yang dapat diambil oleh seseorang atau dengan kesepakatan suatu kelompok pembuat kebijakan yang merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi suatu persoalan atau masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah karakteristik kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki karakteristiknya sendiri. Ada dua karakteristik dari kebijakan publik. Yang pertama adalah mudah dipahami. Hal ini bermakna bahwa kebijakan publik akan mudah dipahami oleh orang-orang. Hal tersebut dikarenakan kebijakan publik merupakan segala hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, jadi harus mudah dimengerti agar dapat dilaksanakan. Kedua, mudah diukur. Bermakna bahwa kebijakan publik ukurannya harus jelas agar dapat diketahui sudah sejauh mana ketercapaian dari tujuan yang dicita-citakan. Halo semuanya, saya Anissa Nurjana akan melanjutkan materi mengenai karakteristik kebijakan pendidikan. Setiap hal memiliki karakteristiknya masing-masing, begitupun kebijakan pendidikan. Berikut akan saya jelaskan mengenai karakteristik dari kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama memiliki tujuan pendidikan. Nah, suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar memberikan gambaran yang jelas terhadap kontribusinya untuk pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu terpenuhinya aspek legal dan formal. Kebijakan harus disahkan dengan beberapa persyaratan sebelum disebarluaskan untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga memiliki konsep operasional. Kebijakan harus bersifat operasional agar dapat diukur dengan jelas. Dan yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Hal ini bertujuan agar tidak muncul masalah baru saat kebijakannya sudah diterapkan. Kebijakan disusun bersama para ahli yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang kelima yaitu dapat dievaluasi. Kebijakan akan diperbaiki jika memiliki kesalahan dan juga dikembangkan jika kebijakan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang terakhir memiliki sistematika. Kebijakan tidak boleh bersifat rapuh agar tidak mengalami kecacatan hukum. Oleh karena itu, kebijakan harus memiliki sistematika yang bersifat efisien, efektivitas, dan keberlanjutan. Selanjutnya, ada makna kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik. Oleh sebab ini, setiap program-program dalam dunia pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Sebuah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan.
Itu dia merupakan makna kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdeswanti dengan NIM 2009343 absen 45. Di sini saya akan membahas materi tentang batasan kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata polis yang berarti memecahkan permasalahan, bisa juga berarti kepentingan umum serta kelola pemerintah. Menurut Indra Fahrudin tahun 1984, polis diartikan sebagai suatu ketentuan pokok yang menjadi arah yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengelolaan atau administrasi. Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan yang cukup signifikan yaitu kebijaksanaan merupakan aturan yang bersifat mutlak dan harus diikuti serta mengikat kepada semua pihak yang terlibat. Sedangkan kebijakan atau wisdom merupakan sebuah keputusan yang diberikan dari ketua, bukan dari aturan yang ada. Jika terdapat latar belakang yang dapat bersetuju untuk tidak menetapkan peraturan yang berfungsi, maka kebijakan tersebut bisa dikenakan kepada seseorang tersebut. Materi selanjutnya tentang implementasi kebijakan pendidikan. Pengertian implementasi sendiri menurut Sebastian dan Mas Manian adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk undang-undang. Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, tentunya terdapat beberapa faktor variabel yang mempengaruhi, yang diantaranya adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan juga faktor struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut tentunya memiliki sifat yang berkesinambungan, yang artinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Agar pengimplementasian kebijakan pendidikan berjalan dengan sempurna, maka dibutuhkan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan deskriptif atau positif. Pendekatan ini adalah salah satu tata cara yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat dengan keadaan yang tidak memiliki kriteria. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan normatif atau perspektif. Pendekatan ini merupakan bentuk upaya untuk memperkenalkan kaidah-kaidah atau norma yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendekatan evaluatif. Pendekatan ini mengenai hasil suatu upaya oleh para pengambil keputusan dalam membentuk kebijakan pendidikan. Wah, tidak terasa kita sudah berada di ujung materi. Oleh sebab itu, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan rangkuman dari pematerian hari ini. Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi setiap orang yang ada di suatu negara atau dapat disebut juga sebagai kebijakan secara umum. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik. Oleh sebab itu, setiap program-program dalam dunia pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terpenuhinya aspek legal dan formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang terakhir, memiliki sistematika. Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terdapat beberapa faktor variabel yang mempengaruhi, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan juga faktor struktur birokrasi. Oke, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.